Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pada hari ini kita selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga apa yang kita kerjakan, apapun yang kita pelajari dapat kita pahami dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini Ibu akan melanjutkan materi kita masih di bab persamaan garis lurus, dan sekarang dengan materinya adalah gradien kemiringan. Gradien atau kemiringan. Nah, di sini ada ilustrasi di mana bisa kita lihat di gambar pertama adalah orang menaiki atau mendaki gunung. Kemudian yang kedua adalah di situ gambar jalan di mana nanti akan pemberitahuan akan ada tanjakan seperti itu kan. Kemudian selanjutnya di sini ada ilustrasi gradien juga tentang kemiringan, di mana yang pertama ada titik A dan titik B. Nah, kemudian yang kedua ada dari titik B ke titik C, kemudian dari titik C ini kemudian menanjaki lagi ke D seperti itu. Kemudian dari D ke titik E. Nah, jadi dalam gradien ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menentukan gradien atau kemiringan, berapakah gradien atau kemiringannya. Kemudian ada gambar lagi di mana ada supir melaju. Kata supir tidak ada tantangan, yang berarti gradiennya 0. Nah, jika misalkan jalan itu adalah datar atau tidak ada tanjakan sama sekali, itu artinya gradiennya bernilai 0. Nah, misalkan ada gambar tanjakan seperti ini. Nah, kata supirnya, saya harus menekan pedal gas lebih dibandingkan jalanan yang datar. Artinya, ada tantangan dengan adanya kemiringan gradien karena harus menekan pedal gas. Menambah kecepatan kendaraan, maka gradien bernilai positif. Karena dia memiliki tanjakan, artinya gradiennya bernilai positif. Dan untuk yang gambar selanjutnya, di sini ada tanjakan lagi. Apa katanya? Terus kata supir, tantangan lebih besar. Bagaimanakah gradiennya? Maka gradiennya positif tetapi lebih besar dari sebelumnya. Nah, ada lagi gambar seperti ini. Terus kata si supirnya gini, aku menekan pedal gas sampai mentok, tetapi mobil tidak tetap mau melaju. Artinya tantangan sangat besar karena saking besarnya sehingga mobil tidak mau melaju. Artinya gradiennya sangat besar, begitu besarnya disebut tak hingga. Artinya kalau misalkan ada garisnya itu tegak lurus, itu artinya gradiennya adalah tak terhingga. Nah, di sini ada gambar lagi di mana sopirnya ada temurunan. Saya tidak perlu menekan pedal gas, malah saya harus menginjak pedal rem untuk mengurangi kecepatan. Berarti gradiennya negatif. Jika temurunan, artinya gradiennya negatif. Kemudian pada bidang kartesius, misalkan ada gambar seperti ini. Nih, ini adalah garis-garisnya. Ini adalah garis-garisnya ya. Garis manakah yang gradiennya 0, yang gradiennya positif, yang gradiennya negatif?
yang gradiennya tak terhingga. Jadi kita harus menentukan dari garis-garis ini mana saja yang 0, positif, negatif, dan tak hingga. Yang M-nya 0 adalah garis A dan E, kemudian yang positif adalah B dan C, kemudian yang tak hingga adalah garis F, dan yang negatif adalah garis D. Nah, menghitung besar gradien. Misalkan ada gradien atau gambar seperti di samping, di mana tingginya adalah 3. Kemudian gambar lagi, dan di sini adalah tingginya lebih tinggi dari gambar sebelumnya. Sehingga manakah yang lebih besar tantangannya, posisi I1 atau I2? Artinya yang lebih besar otomatis yang gambar 2 dong, yang I2. Kesimpulannya, gradien itu adalah jarak vertikal dibagi dengan jarak horizontal. Nah, di sini kita akan menentukan garis dengan melihat titik koordinatnya. Di sini ada titik A dan titik B. Berapakah koordinatnya, di mana tadi vertikal dibagi horizontal? Berapa vertikalnya? Vertikalnya adalah 3. Kemudian dan 6 horizontalnya, sehingga setengahlah gradiennya. Kemudian ada garis A, B, C, D, E. Nah, tentukan gradien dari A ke B. Artinya A ini ya, A ke B. Berapa gradiennya? Kita lihat horizontalnya adalah 2, vertikalnya adalah 2, horizontalnya adalah 4. Sehingga hasilnya minus setengah. Yang kedua adalah dari A ke C, Sehingga berapa hasilnya? Vertikalnya adalah 1, 2, 3, 4, dan horizontalnya adalah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga diperolehlah setengah. Kemudian yang C, MCD, dari C ke D ya. Berapa hasilnya? Nah, kenapa sih dari satu garis ini gradiennya sama semua? Kesimpulannya, 2 titik sembarang yang terletak pada satu garis, maka gradiennya semua sama, yaitu gradien garis tersebut. Nah, berarti kalau misalkan ada satu garis seperti ini, mau kita hitung dari A sampai E atau dari B sampai E bisa, hasilnya tetap sama, yaitu gradiennya tetap 1, itulah yaitu min setengah ini.